Mbak dan Mas ini bisa mewujudkan ini tempat seperti ini, makanan yang enak, homey dan suasananya yang enak banget ya pokoknya. Bagaimana awal mulanya? Kan mungkin orang-orang tidak tahu. Dulu kalau saya pernah lihat di medsos, Bu Ayu pernah jadi ART di luar, di mana ya? Di Kuwait, Masnya jadi ini ya. Ya, pokoknya ini bisa berhasil sedemikian rupa itu. Bagaimana pasti perlu perjuangan, tidak mungkin bisa begini tanpa perjuangan segala sesuatu. Bagaimana? Boleh dijelaskan bisa terwujudnya? Baik, terima kasih Bu. Mungkin kalau dijelaskan detail agak panjang, Ya. tapi memang ini semua perjuangan dan diawali dengan Ibu Ayu yang memulai semua ini. Oh, Mungkin bisa diceritakan singkat saja Ibu, karena kalau cerita lengkap kayaknya panjang Bu. Kalau cerita saya sebenarnya panjang banget, tapi saya ceritakan secara singkat aja. Pada tahun 2000-an, waktu itu saya itu sekolah, langsung ke luar negeri, masih di bawah umur waktu itu, ke luar negeri sebagai TKW di Kuwait tempatnya. Pulang dari sana, saya pengen mempertanggungjawabkan biar masih tetap bisa melanjutkan sekolah, ambil paket C dengan masih sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta. Salah satunya saya pernah menjabat babysitternya di Ibu Dona Harun sebagai staf infal. Nggak lama, memang sekitar 1 bulanan. Setelah itu saya setelah lulus paket C, saya ambil kuliah. Kebetulan waktu di Kuwait itu saya melihat staf perawat itu gajinya besar-besar gitu. Jadi saya punya harapan kalaupun saya pergi lagi ke luar negeri, saya pengen sebagai tenaga profesional. Jadi saya ngelanjutin paket C, itu sambil saya jadi pembantu juga di rumah tangga sambil saya jualan Martin, jualan sepatu gitu ke tetangga-tetangga, ke pembantu. Mungkin kalau ada ibu-ibu teman-teman yang sesama pembantu waktu itu, saya suka keliling kompleks setiap hari jualan. Nah dari situ saya punya modal, saya langsung kuliah, ambil sarjana keperawatan. Nah selama kuliah ini saya biayanya cukup besar, sekitar 17.500.000 per semesternya waktu itu, yang bagi saya sangat fantastis. Nah di situ saya berjuang yang benar-benar tidur hanya 3 jam saja dalam 1 hari gitu selama kuliah. Banget ya gitu. Jadi biasa. sebenarnya kalau dilihat bahwa Tidak. perjuangan kerja keras tidak membohongi hasilnya. Ya. Betul. Perjuangannya yang top banget ya. ya kan? Tidak ada waktu kayaknya untuk istirahat. Orang tidak tahu di balik ini semua perjuangannya begitu keras. Nggak mudah untuk dapat meraihnya. Iya. Perjuangannya. Orang kan Tapi sekarang ada hasilnya luar biasa. luar biasa. Jadi nggak instan, nggak ada yang instan di dunia ini yang bisa Iya. sukses. Orang mungkin lihatnya sekarang tiba-tiba muncul, padahal tidak seperti itu prosesnya. Orang tidak mengerti, jadi ya bukan hanya dilihat sekarangnya aja, judulnya aja dulu pernah jadi RT, kenapa bisa begini? Padahal melalui fase-fase yang betul-betul sulit untuk sekolah, terus mengumpulkan uang, biaya sendiri dan tidur pun boleh dibilang kurang gitu, sampai akhirnya bisa seperti ini ya. Mungkin saya tambahkan sedikit informasi aja bahwa saya bertemu dengan Ibu Ayu di kuliah. Waktu kuliah emang dia sudah jualan makanan dan pejuang banget. Jadi mulai usaha dia tahun 2010. Lalu kami berdua tamat, dia tidak pernah kerja jadi perawat. Saya pernah kerja jadi perawat tapi di luar negeri di Kuwait. Lalu dia mulai usaha laundry pertama. Lalu saya Usaha bergabung formalnya. usaha formal Kalau usaha nggak formal kan saya memang selama Sudah kuliah sebelumnya. itu jualan Rabutan nasi, ya, jualan pokoknya nasi, apa aja. jualan Makanan-makanan. saya canvassing ke kosan teman-teman kalau hari Sabtu Minggu kan libur. Jadi saya bikin makanan. Iya, jadi saya Itu masak sendiri. waktu selama kuliah itu saya kan jam 5 saya harus sudah jualan nasi.
jam 8 saya harus kuliah plus jualan. Jadi selama jualan terkadang saya tertidur, tapi saya pasang recorder Sony waktu itu, ingat banget. Nah, pasang direkam. Saya pulang ke kosan itu, saya sambil nyuci, ngelondri punya teman-teman sama masak prepare buat besok jualan, itu sambil ngedengerin rekaman si Sony itu, si belajar yang tadi di kelas, karena saya ketiduran, nggak fokus. Tapi hebat juga, saya aja nggak bisa tuh belajar sambil dengerin gitu, sambil kerja gitu nggak bisa gitu lah. Harus Harus satu-satu fokus ngeliat buku, ya. ngeliat ini. Jadi nggak bisa bercabang. Ibu ini memang panjang, kalau diceritain panjang. Tapi intinya kita memulai usaha formal, punya outlet laundry pertama 2010. Itu saya baru bergabung 2013. Karena kami menikah baru 2012. Jadi kami Lala cuma begitu aja. Tapi dalamnya ini baru diceritakan sekarang ini ya, luar Jadi biasa. memang kalau dilihat perjuangannya luar biasa sekali untuk kampus ini. Tapi kembali lagi kepada konsep ini, ya restonya ya, kalau saya lihat ini suasananya yang didapat, jadi atmosfer yang didapat di sini itu sangat apa ya, ada apa ya, ada Jawanya nih saya lihat, terus ada Flores-nya kayaknya keren banget nih kalau Flores Keren ya? Wah, apalagi dibuat kayak blazer gitu ya. Terus modern. perjalanan melihat punya orang juga, dan memang konsep yang kayak geoblok ini di tengah kota jarang yang ada. Sedang teman kita yang tadi diceritakan Bu Ayu itu buka seperti ini, tapi dia lebih mewah, kayunya lebih bagus gitu, lebih besar dan ramai sekali. Tapi ini lebih oke. Kalau orang untuk masuk ke itu tidak melihat ini kualitasnya apa, tidak, yang penting nyamannya. Nyamannya betul. Dan makanannya enak. Makanannya Dan enak. makanannya enak, itu aja. Ini kalau dilihat kan ada Jawa. Ikannya live, udangnya live, abis live off mati. Tiga. Nah Bu Ayu, Mas, saya mau tanya nih ya, saya seperti lihat di medsos ya Kak, kan judulnya itu, kalau memang saya sering lihat Bu Ayu dan Mas ini lewat-lewat di medsos, dari seorang PRT bisa membuat resto yang seperti ini, teras kuring seafood. Nah kadang saya berpikir begini, wah hebat ya, ngumpulin budgetnya bagaimana untuk modal ini, dari mana? Itu kita sebagai orang awam ya, yang tadinya kita tidak tahu dari mana nih ya, kok bisa begini. Perjuangannya tadi sudah dikasih tahu, perjuangannya ternyata lebih berat. Apakah kita nih tadi ya seperti yang saya bilang, dari mana ini itu, pernah ada nggak suara-suara sumbang yang wah itu pasti dari sini gitu kan, boleh dijelaskan? Jujur agak ini ya, kalau kita menanggapi hal-hal yang negatif, saya sebenarnya kurang sepakat. Saya sebenarnya jarang menangkap hal-hal yang seperti itu. Saya tuh orangnya yang Lurus aja ya? fokus aja ke tujuan gitu. Ya. Kalau yang negatif saya jarang perhatiin, dan saya jarang pedulikan ya, gitu. Jadi saya fokus ke hal-hal yang positif aja, bagaimana biar kita terus bertumbuh dan berkembang, bisa bermanfaat buat banyak orang. Ya, memang sih sebaiknya seperti itu. Hanya ini keingintahuan kita Nanti saya ya, mungkin nah, bisa keingintahuan mungkin bisa dijelaskan kan, karena kalau kita hanya lihat luarnya aja, tapi kalau lihat dari tadi cerita perjuangannya luar biasa. Tapi maksudnya gini, ini sampai terwujud seperti ini itu bagaimana? Baik. Mungkin saya jelaskan sedikit ya ibunya ya. Jadi kami ini tahun 2024 mulai mempunyai usaha, tahun yang formalnya ya tahun 2010, jadi sudah 14 tahun gitu. Jadi selama 14 tahun di awal itu kita emang benar-benar cuma punya satu outlet laundry gitu ya, terus berkembang. Lalu dulu saya di Kuwait itu sebagai tenaga profesional, sebagai perawat di rumah sakit organ transplant center. Ya gaji lumayan lah. Jadi kami dua kumpulin uang, terus beli tanah seperti itu. Lalu setelah kami balik nama di support bank, dan bisa jadi seperti ini. Jadi memang kita di support bank dari hasil tabungan saya selama kerja di Kuwait dan tabungan dia selama usaha kecil-kecil. Jadi kami di support bank itu baru dari tahun 2016. Oh itulah. Makanya jadi
bisnisnya jadi Tapi sih kalau saya lihat bank juga nggak mungkin memberikan suatu investasi ke sana kalau nggak melihat kredibilitasnya. Ya. Iya, Dan saya lihat memang luar biasa. Luar biasa, Dua orang ya. ini ya, sukses terus deh. karena memang waktu awal kita baru punya 2 outlet, kita ngajuin ke bank itu nggak diterima juga. Oh gitu. Jadi Apalagi setelah- aset kita kan di desa, Ah, tanah Iya. kosong, tanam pohon jati jagon di desa. Jadi bank di kota nggak mau support, Iya, tapi masih dengan melihat mulai bertumbuh Pak Abe dan Bu Ayu ini, jadi mereka juga walaupun aset di luar daerah, tapi mereka mau Iya, support. karena memang terlihat progresnya dan mungkin juga setelah itu ditunjukkan ke bank bahwa kita ini benar-benar Iya. berjuang memang bisnis gitu. Betul. Dan Ada kita bertanggung nyata dan bertanggung jawab dengan apa konsekuensinya dari bank Dari itu bank. kan. Iya, ya. Jadi begitulah Kalau ceritanya. dilihat dari kan di sini banyak tumbuh ya, masalah ada kira-kira. Jadi saya aja dulu. Jadi kalau kita outlet teras kuring yang pertama memang konsepnya tidak seperti ini. Makanya kalau kita mau keluar, kita berdiskusi coba yang unik gitu. Orang bukan tentang makan aja, tapi wisata juga gitu, refreshing juga, healing lah. Gitu. Seperti itu. Jadi kita mencoba mengusung konsep itu dan kami yakin bahwa masakan kita dari chef dan Ibu Ayu sebagai yang ide-ide seperti 1 meter itu ide Bu Ayu semua. Kami yakin bahwa memang menu makanan kami bisa diterima. Tapi memang Dapat betul dari mana dong yang itu yang ide 1 meter itu dapat Nah dari itu mana? coba Bu Ayu ceritakan dulu ide 1 meter itu. Cerita aja biar tahu. Ide 1 meter tuh sebenarnya saya juga dadakan aja di detik-detik terakhir itu tuh. Jadi saya nemuin papan 1 meter gitu. Terus saya tuh bayang-bayangin gitu kalau kita taruh di satu papan itu dengan caker gitu ya dan lengkap, itu kayaknya lebih menarik gitu. Dan ternyata memang menarik. Jadi viral ya? Dari Bandung, dari Lampung, dari Banjarmasin. Ini Basic nyobain, banget, pengen nyobain nyobain. yang 1 Tapi meter emang itu. lihat Ibu Ayu ini auranya beda loh. Maksud aku Oke. enggak, terus influencer juga, sebagai influencer bagus loh. Maksudnya Sama-sama minumannya juga enak-enak. Enak-enak minuman. Yang saya Itu ditampilin aja. Untuk bertiga ini. Escorpio. ini es kopior. ini apa nih, jus apa nih? Tadi ada kedondong. Ini apa nih? Ini Ini brand Brazilian lemon. Brazilian lemon. Nah, ini jus kedondong. Jus kedondong saya ini ya, nggak salah. Iya itu. Bukan itu ya? Itu punya gue itu. Punya Yang itu saya. Artinya Mbak dengan mengenal Bu Ayu dan Pak Abe ini menjadi suatu inspirasi untuk Inspirasi. orang-orang di luar sana. Di luar sana menjadi inspirasi dan untuk membuahkan hasil itu tidak hanya tidak hanya modal, tapi perjuangan, juga ide dan rasa makanan sendiri serta tempat. Dan ini luar biasa loh suami istri ini melayani sampai beresin meja juga, beliau ikut beresin meja padahal banyak pegawainya, tapi Pak Abe ini sama ini langsung angkat-angkatin semua, luar biasa. Memang ya itu betul-betul pembisnis beneran ya. Kalau saya duduk aja dulu, anak buah banyak gitu loh. Tapi mereka berdua ini luar biasa melayanin tamunya. Oh,